tuh ada Kang Ihsan nih pernah juara 3 kali kaligrafi internasional kata gitu. Itu infonya insya Allah benar ya. Benar ya, insya Allah. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman Saung Art Studio, perkenalkan di sebelah saya ada Kang Ihsan ya Kang. Jadi Kang Ihsan ini adalah pemenang juara kaligrafi internasional, bener Kang? 3 kali malahan. Dari siapa tuh infonya? Dari temen. Oh, iya. Jadi pernah dengar kata temen tuh ada Kang Ihsan nih pernah juara 3 kali kaligrafi internasional kata gitu. Itu infonya insya Allah benar ya. Benar ya, insya Allah. Itu kalau boleh tahu di negara mana Kang? Oke, yang pertama tahun 2023 di Irak. 2024 di Irak. Ya. Dan sama kemarin banget sama juga di Irak juga. Cuman beda panitianya. Jadi baru di Irak aja nih, di Istanbulnya belum. Doakan aja insya Allah ya. Insya Allah ya, di Istanbul ya. Amin. Yang keempat. Amin. Kemudian untuk kaligrafi tersendiri itu apa sih Kang sebenarnya Kang kalau boleh tahu? Oke, kaligrafi itu menurut saya ya, menurut pribadi dan menurut pengalaman nih kan. Nah, menurut pengalaman saya kaligrafi itu ya saya ya menurut guru nih ya. Itu sebuah budaya Islam itu kan. Kaligrafi itu salah satu budaya Islam nih. Jadi kita sebagai orang muslim itu harus menjaga salah satu budaya Islam itu. Nah, kalau saya ya ingin ngabdi untuk menjaga salah satu budaya ini yaitu kaligrafi atau khot gitu kan. Nah, khot itu kan sebuah tulisan ya yang dulunya itu digunakan untuk menjaga mushaf Al-Qur'an seperti itu. Jadi sampai sekarang dijaga tuh terus kualitas tulisannya sampai sekarang, makanya terus meningkat kualitasnya dan makin banyak pembelajar khot itu di mana-mana. Itu sih khot yang saya ketahui secara umum ya. Jadi khot itu budaya Islam yang harus kita jaga sampai ya selama Islam itu masih ada seperti itu. Ya, siap. Kemudian untuk pertama kali. Oh ya, silakan diminum dulu. Ya, ngopi. Ngopi dulu. Gimana? Kemudian untuk pertama kali Akang belajar kaligrafi itu gimana sih? Pertama kali kok bisa tertarik sama kaligrafi? Oh, waktu itu saya tertarik pertama kali nih ya. Sebenarnya agak udah lama historinya, tapi nggak apa-apa. Nah, ketika saya pesantren di pondok pesantren Al-Quran Al-Falah di Nagreg ya. Nah, di situ ketika saya aliyah ya. Nah, di awal-awal kan ada biasa ospek itu tuh. Nah, suatu ketika ada demo eskul di sekolah di MA Al-Falah. Nah, semua eskul itu didemokan ya, eskul karate, bola voli dan bulu tangkis dan lain-lain. Nah, di eskul salah satu eskul yang menarik perhatian saya. Ketika di ruangan tuh ada sebuah gambar atau lukisan itu kan. Nah, saya lihat tuh, belum tahu tuh kaligrafi ya. Nah, saya lihat tuh kan, saya deketin tuh. Nah, akhirnya saya penasaran banget ya, dilihat kok indah gitu kan, terus ini ada Arabnya gitu kan, kok orang bisa nulis bagus kayak gini gitu kan, saya tertarik dari situ. Akhirnya setelah itu saya mencoba ikut eskul dan mulai belajar dari situ. Nah, itu awal mulai saya belajar kaligrafi dari situ dan seterusnya sampai sekarang belajar. Berarti dari mulai aliyah ya kan? Iya, dari mulai aliyah. Kemudian untuk perlombaan pertama yang akan ikutin itu apa kan? Oh, event yang saya lakukan, yang saya ikutin pertama kali nih. Iya, pertama kali. Itu ya pas waktu aliyah itu. Pas waktu aliyah saya ikut lomba tuh. Saya ikut lomba, ya awalnya sih seperti biasa ya. Saya rutin ikut eskul tuh, eskul kaligrafi setiap minggu. Nah, suatu ketika ada event nih antar sekolah dan di situ seleksi dulu ya. Diseleksi dulu sama pengurus OSIS. Nah, saya ikutan tuh kan, memberanikan diri lah. Nah, di situ saya ikut, akhirnya ya saya pasrah aja. Nah, siapa tahu-tahu dia ngumumin gitu kan, saya dipanggil san sini. Nah, Anda terpilih nih buat ngewakili sekolah buat lomba kaligrafi di tingkat Kabupaten Bandung gitu kan. Nah, lombanya itu pertama kali saya lomba, karyanya itu lomba hiasan mushaf. Nah, itu saya di situ senang banget karena kepilih gitu kan. Jadinya saya makin semangat tuh belajar kaligrafi dan ikut lomba. Nah, di situ alhamdulillah langsung dapat bisa memberikan prestasi ke sekolah ya, langsung juara juga di situ. Alhamdulillah ya. Dapat juara ke-1 tuh, langsung naik ke provinsi di antar sekolah di Cirebon mainnya kayak gitu. Itu pertama pengalaman saya ikut lomba kayak gitu. Akhirnya dari provinsi
kemudian naik lagi tingkat lagi sampai ke internasional ya kan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Untuk Rezeki, insya Allah. untuk sekarang kegiatan Akang apa Kang? Kalau untuk sekarang kegiatan saya itu kalau sehari-hari ya, Hmm. saya paling belajar kaligrafi ya, masih ngedaras gitu kan untuk jenis hot-hot yang lain masih di Diwani Jali. Nah, terus selain itu saya ngajar juga di di pesantren Al-Falah juga di kelas ya. Sama ngajar kaligrafi, kemudian di Sumedang ngajar kaligrafi juga, di Asrama Tahfidz juga sama ngajarnya kaligrafi. Tapi jurusan kuliah PAI gitu kan. Jadi agak bertolak Beda. belakang. Iya, Iya. agak bertolak belakang dengan jurusan saya gitu. Tapi ya saya nikmatin aja ya. Karena saya suka di kaligrafi ya udah. Hobi yang dinikmatin itu ya insya Allah kita bisa senang ya menjalaninya kayak gitu. Asik. Kemudian untuk pesantren kaligrafi El Jabar itu gimana Kang? Oh, pesantren kaligrafi Al-Jabar yang di Bandung. Yang di Bandung, Buah Batu. Oh iya, ya kebetulan saya sekarang di situ tuh. Hmm. Saya tinggal di situ, ngabdi di situ insya Allah gitu kan. Ngabdi di situ sambil belajar juga, sambil saya ya dikit-dikit ngajar lah di situ. Maksudnya ngoreksi teman-teman, ngebantu gitu kan, sharing-sharing lah tentang kaligrafi. Ya ilmu yang punya, yang dititipkan ke saya, ya orang lain berhak juga buat tahu gitu kan. Kayak gitu. Kita belajar dan juga sambil mengajar juga di kaligrafi di pesantren kaligrafi Al-Jabar kayak gitu. Itu di Bandung pesantren kaligrafi Al-Jabar yaitu ada di Buah Batu ya. Buah Batu ya teman-teman sekalian. Jadi untuk pembelajaran pertama buat murid baru, siswa baru itu pembelajaran pertama di pesantren kaligrafi Al-Jabar itu apa Kang? Oke ya, di pesantren saya di Al-Jabar di sana. Nah, untuk pembelajarannya sebenarnya ada 3 program ya. Ada program reguler, terus ada program privat sama program kursus. Nah, biasanya untuk program yang jangka panjang itu yang reguler nih. Ya, reguler itu programnya 10 bulan. Jadi kita sudah terstruktur ya dari 10 bulan itu kita belajar sebulannya belajar nulis gitu kan, terus bulan kedua sama bulan ke-1, kedua, ketiga, keempat sama kelima itu belajar nulis gitu kan. Nah, tapi di setiap bulannya itu kita selingin setiap minggu, 2 minggu sekali ya kita belajar cara membuat desain gitu kan. Biasanya output dari pembelajaran yang reguler itu nanti bisa sudah layak untuk ikut event MTQ ya. Event yang sering dilombakan di Indonesia kayak gitu. Iya, perlombaan yang ini ya, perlombaan bergengsi lah di Iya, di Indonesia itu paling bergengsi MTQ ya. MTQ. Nah, makanya belajarnya harus giat banget kayak gitu. Kemudian untuk jenis pembelajarannya ada kaligrafi, kemudian jenis-jenisnya itu apa aja sih Kang kalau yang dilombakan di MTQ itu? Oh, kalau di MTQ kaligrafi itu yang setahu saya ada 4 ya. Ada 4 cabang kaligrafinya. Cuman kemarin baru banget kemarin di nasional baru masih exhibition ya untuk kaligrafi digital. Jadi ada 5 cabang. Nanti ya mudah-mudahan di tahun nasional di 2 tahun ke depan itu sudah ada kaligrafi digital. Jadi ada 5 cabang ya. Ada kaligrafi naskah, kaligrafi hiasan mushaf, kaligrafi kontemporer, kaligrafi dekorasi, sama kaligrafi digital. Jadi udah ada 5 cabang nih untuk di kaligrafi ya, di event MTQ kayak gitu. Oh, Itu udah keren banget gitu kan. Jadi orang-orang bisa milih tuh ya, mau di cabang mana. Ya. Sesuai fashion gitu ya. Iya, sesuai fashion dan kemauan masing-masing. Siap. Selain karena keindahan, kenapa sih Kang milih belajar kaligrafi sedangkan itu tuh sebenarnya banyak orang Indonesia itu kurang minat karena mereka berpikir bahwasannya kaligrafi ini seni orang Arab. Kenapa sih Akang bisa kok minat banget gitu belajar kaligrafi? Oh, itu keren banget ya pertanyaan itu, mantap, masya Allah. Oke, saya jawab sesuai hati saya ya. Ya, sesuai hati aja Kang. Iya. Kenapa saya memilih untuk belajar kaligrafi itu kan sampai saat ini. Nah, oke. Pertama karena saya mungkin termotivasi dengan bentuk keindahan kaligrafi itu gitu kan. Maksudnya meskipun terlihat rumit gitu kan ketika saya mencoba, tapi ketika awal melihat itu indah gitu. Itu karena keindahannya itu yang pertama ya. Jadi karena keindahan saya ingin belajar kaligrafi. Terus yang selanjutnya ya tadi gitu kan karena ini salah satu budaya Islam yang harus dijaga dan saya suka dengan salah satu budaya Islam ini. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga
Karena ya di kaligrafi itu bisa bisa kita olah gitu kan. Maksudnya ketika kita sudah belajar nih, kita bisa bisa olah untuk di apa? Buat jadi penghasilan gitu kan. Kita ngalap berkah di kaligrafi gitu kan. Ngalap berkah kaligrafi gitu kan. Terus juga kita nanti saya berpikirnya ya, ujungnya itu kan menulis mushaf ya, keinginan saya gitu. Tapi saya masih belajar, tapi insya Allah mudah-mudahan panjang umur dan bisa menulis mushaf. Nah, Amin. karena apa ya, ketika kita menulis mushaf gitu kan, setiap satu hurufnya itu kita mendapat ganjaran pahala. Kita kan gak hanya menulis, pasti Iya, kita iya, juga membaca kan, betul? iya, dibaca orang juga, Kang. Nah, Ya. itu nanti pahalanya jadi pahala Iya. jariah. Itu salah satu kenapa saya ingin belajar khot itu kan. Itu yang ke apa? Tadi ke berapa? Ketiga? Ketiga. Ketiga. Oke, nah selanjutnya saya juga tentunya ya ingin apa ya? Ilmu yang dititipkan ke saya itu ya saya bisa amalkan itu kan karena Iya. mungkin saya suka dengan kaligrafi, ya, saya juga ya menikmati lah apa belajarnya, kemudian ya menyampaikan kepada orang lain juga gitu kan. Itu jadi salah satu menjadi apa saya bertahan sampai saat ini dan masih terus ingin meningkatkan kaligrafi. Masya Allah, mulia Alhamdulillah sekali, ya. Kang. Masya Allah, terharu ya. Jangan terharu. Jadi harus lebih semangat ya Ya, buat orang-orang juga siapa tahu nih yang melihat podcast ini menjadi lebih semangat ya dalam belajar kaligrafinya buat siapa aja. Bukan hanya kaligrafi, menulis juga ya kayak gitu. Gimana lagi nih? kemudian untuk pesan dan kesannya, Kang, untuk warga Indonesia semuanya yang melihat podcast ini, pesan dan kesannya biar mereka itu lebih tertarik lagi untuk belajar kaligrafi, Kang. Oke, pesan dan kesannya ya. Oke, pesannya dulu nih. Pesannya buat siapa aja nih yang mendengar podcast ini, terutama yang teman-teman ya, teman-teman semua nih. Belajar kaligrafi itu kita niatkan untuk ngabdi kepada agama kita ya, terutama dan niatkan juga untuk menjaga tulisan Al-Qur'an. Nah, pesan Nah, pesan dan kesan dari saya ya. Pesannya dulu, pesannya itu buat teman-teman semua yang mendengar podcast ini, ya, mendengar pembincangan kita ini. Dari saya pertama, pesannya itu kita belajar kaligrafi itu untuk menjaga budaya Islam ya. Yang pertama itu menjaga budaya Islam. Karena apa? Budaya Islam itu nanti hubungannya dengan mushaf Al-Qur'an. Kita harus jaga dan tulisan kita itu harus kebaca ya sama siapa aja supaya tidak ada kesalahan ataupun kekurangan dari apa yang kita tulis terhadap mushaf tersebut. Itu yang pertama. Kemudian pesan yang kedua, kita harus semangat menulis karena tulisan itu dapat mengikat ilmu kita ya. Khususnya ya di bidang kaligrafi dan membuat orang-orang itu senang melihat tulisan kita. Makanya kita harus terus semangat belajar dan juga menulis kaligrafi ya. Mau itu nanti kita dapatnya apa? Dapat uang atau enggak, ya kita niatkan mengabdi untuk kaligrafi sepenuhnya. Insya Allah rezeki itu ngikutin ya selama kita ikhlas, selama kita semangat buat belajar kaligrafi. Nah, kemudian pesannya juga, nah teman-teman harus apa namanya? Terus menjaga silaturahmi dengan guru-guru ya. Mau guru dimanapun harus tetap dijaga sopan santunnya, kemudian dijaga dalam apa adab-adabnya ya supaya dan jaga diri kita juga selalu bersih ya sebelum belajar diusahakan suci-suci dulu gitu kan berwudu supaya apa ilmu itu kan cahaya dan cahaya itu masuk kepada orang-orang yang sudah bersuci seperti itu. Begitupun dengan kaligrafi sama ya kita bisa dapat ilmu kaligrafi kalau diri kita itu dalam keadaan suci dan bersih ya minimal wudu lah seperti itu ya. Nah kemudian kesannya selama saya belajar kaligrafi ya alhamdulillah gitu kan saya senang menjalaninya kemudian orang-orang yang mungkin karena Allah titipkan kepada saya apa ilmu ini dan juga bisa berprestasi alhamdulillah bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua itu kesan saya ya merasa bahagia gitu kan bisa membanggakan orang tua menjadi teman-teman saya menjadi termotivasi gitu kan dan juga bisa menebar manfaat kepada orang-orang seperti itu kesannya jadi saya bangga belajar kaligrafi dan saya bisa
akan terus belajar kaligrafi insya Allah ya sampai akhir hayat ini gitu. Seperti itu ya. Itu kesan dan pesan dari saya. Buat teman-teman tetap semangat belajar kaligrafinya ya. Dulu tuh saya pernah belajar kaligrafi Kang ketika di Gontor itu. Oh iya ya. Terus. Dan orang yang pertama ngajak saya, karena dulu saya nggak tahu apa itu kaligrafi kan. Ya. Saya memang suka menggambar dari kecil, paling gambar gunung, sawah gitu yang kayak rumah-rumah gitu. Iya, asik-asik. Terus kemudian pas masuk Gontor itu, ada satu kakak kelas. Dia ngajak saya dan ternyata orangnya galak bener kan? Galak bener. Galak bener kan? Bener galak. Hati-hati tuh, hati-hati ya. Kepukul nggak? Wes, jangan ditanya kan. Sering dulu sama beliau. Oke. Tapi gara-gara beliau itu saya jadi tahu kaligrafi Kang. Dan di kaligrafi itu pernah ada kayak mitos-mitos itu. Jadi kaligrafi itu sakral gitu kan. Sakral. Jadi sebelum menulis itu kita harus mengikuti beberapa ujian, kemudian harus wudhu, kemudian harus ya ada beberapa amalan yang harus dilakukan Kang. Oh gitu. Ya, jadi keren. Ketika menulis itu seakan-akan tangan kita bergerak sendiri gitu kan. Bisa gitu ya? Nggak tahu juga, saya juga nggak tahu. Ya, itu katanya berkah guru ya yang mengajarkan. Masya Allah. Masya Allah. Ya mungkin itu aja untuk hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.